Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani di jilid 8 258 259 nomor hadis 8006 diceritakan di sini Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, tahukah kamu annallaha azza wa jalla zawwajani fil jannah Maryam binta Imran. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung menjodohkan aku di surga dengan Maryam binti Imran. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah nanti di surga dijodohkan oleh Allah dengan Maryam, ibu dari Nabi Isa atau dikenal di kalangan Nasrani Yesus. Di dalam hadis ini terdapat kritik sanad, karena di dalam hadis ini ada rawi bernama Abdun Nur bin Abdillah. Saya baca di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Ad-Dahabi jilid 2 halaman 671 bahwa rawi yang bernama Abdun Nur bin Abdillah, Mizanul I'tidal jilid 2 halaman 671, rawi yang bernama Abdun Nur menurut Imam Bukhari mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Menurut An-Nasai laisa bisiqah, rawi yang tidak bisa dipercaya, yakni yang membawa informasi hadis ini Abdun Nur bin Abdillah tidak bisa dipercaya. Laisa bil qawi, tidak kuat menurut Ad-Daruqutni, termasuk hadis yang dibawakan tadi mengenai Rasulullah menikah dengan Maryam di surga. Ini tidak dianggap kuat sanadnya, mata rantai sanadnya, karena ada nama Abdun Nur bin Abdillah. Kemudian yang kedua, ini menjadi persoalan, ada rawi yang dikatakan lemah, tetapi rawi bernama Khalid bin Yusuf As-Simti. Ini dalam kitab Al-Ansab Lis-Sam'ani, Al-Ansab Lis-Sam'ani, rawi yang dipersoalkan yang kedua adalah Khalid bin Yusuf di dalam kitab Al-Ansab Lis-Sam'ani jilid 3 294. Di sini dikatakan yu'tabaru hadisuh, diakui hadisnya. Yu'tabaru hadisuhu min ghairi riwayatihi an abih, bahwa hadisnya Khalid ini bisa diakui asal tidak menceritakan hadis dari ayahnya. Nah, jadi hadis yang meriwayatkan tentang pernikahan Rasulullah dengan Maryam dari kitab At-Tabarani ini yang dipersoalkan dua rawi, tapi satu rawi dianggap itu memang lemah, tidak bisa dipercaya, tetapi satu rawi yang dipersoalkan menurut As-Sam'ani bisa diakui hadisnya. Satu. Yang kedua, tentang persoalan yang sama, yaitu bersumber dari kitab Al-Mu'jamul Awsat At-Tabarani.
jilid 3 halaman 6768, hadis nomor 2337. Di sini diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh Allah istri-istri sayyibatin wa abkara. Ada istri yang janda, ada istri yang perawan. Nah, di dalam hadis ini diceritakan bahwa wa minal abkar, di antara istri yang perawan, Maryamu bintu Imran. Ada Maryam bintu Imran. Tetapi hadis ini dikatakan di dalam catatan kakinya, di sini ada keterangan ada rawi bernama Musa bin Nusair bin Ja'far bin Abi Kasir. Ini majhul, rawi yang tidak diketahui datanya, jadi lemah hadisnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersumber dari kitab Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan. Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan. Kalau tadi Al-Mu'jamul Awsat di Tabarani, yang ketiga ini bersumber dari kitab Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan karya Abu Syaih juz 4 halaman 308. Di sini diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah bahwa Allah menjodohkan Rasulullah di surga dengan Maryam putri Imran. Nah, di dalam hadis ini terdapat rawi Abdun Nur tadi yang menurut kitab Mizanul I'tidal tadi lemah. Al-Bukhari melemahkan, An-Nasa'i melemahkan, Ad-Daruqutni melemahkan. Kemudian itu rawi bernama Abdun Nur yang membawa informasi Abdun Nur dianggap lemah. Yang kedua, ada rawi yang bernama Yunus bin Syu'aib yang memberi informasi Yunus bin Syu'aib. Nah, Yunus bin Syu'aib ini di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi. Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi di jilid 4 halaman 308, bahwa Yunus bin Syu'aib ini, ya, Yunus bin Syu'aib ini dikatakan di sini Yunus bin Syu'aib mungkarul hadis, diingkari hadisnya, jadi lemah, maka hadisnya didhaifkan, yang bersumber dari kitab Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan. Karena ada rawi yang bernama Yunus bin Syu'aib, Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Sumber yang keempat dari kitab Ma'rifatus Sahabah karya Abu Nu'aim Al-Asbahani yang punya kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini di jilid 3 hadis nomor 7369. Di dalam tema yang sama, Rasulullah bercerita kepada Khadijah. Kalau ini bukan kepada Aisyah tetapi kepada Khadijah. Rasulullah mengatakan, ama alimti anna Allah azza wa jalla zawajani ma'aki fil jannah Maryam bint Imran. Apakah kamu tidak tahu Khadijah bahwa Allah yang maha mulia dan maha agung menjodohkan aku bersamamu nanti di surga dengan Maryam binti Imran.
Nah, tetapi ada kritik terhadap sanadnya karena di sini terdapat nama Muhammad bin Hasan bin Zabalah yang menurut penelitian sanad atau mata rantai yang membawa informasi hadis, Muhammad bin Hasan bin Zabalah di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi, di sini disebutkan bahwa Muhammad bin Hasan bin Zabalah kazzaban, pendusta, yasriqul hadis, mencuri hadis, matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya, jadi lemah. Maka hadis tentang pernikahan Nabi dengan Maryam yang bersumber dari kitab Mu'jamul Kabir At-Tabarani, kemudian dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani 1, Al-Mu'jamul Awsat At-Tabarani 2, Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan 3, kemudian Ma'rifatus Sahabah karya Abu Nu'aim Al-Asbahani 4. Ini dianggap dhaif. Dianggap dhaif 4 sumber ini. Sekarang sumber-sumber hadis yang menyatakan pernikahan Rasulullah dengan Maryam di surga, pernikahan Muhammad Rasulullah SAW dengan Maryam di surga, dari sumber-sumber yang ada yang melemahkan tapi cukup kuat. Nah, ini ada sumber-sumber lain ya. Ada yang melemahkan tapi cukup kuat dan banyak yang menguatkan. Ini nanti saya akan sampaikan data tentang sumber hadis yang menceritakan Nabi Muhammad SAW akan menikah di surga dengan Maryam dari sumber hadis. Meskipun ada yang melemahkan, tapi banyak juga yang menguatkan. 1, dari kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya Ibnu Sunni, seorang pakar hadis, hafidul hadis, Ibnu Sunni. Hadis nomor 603 tentang Rasulullah SAW menikah dengan Maryam binti Imran di surga. Bahkan Aisyah mengucapkan kepada Nabi, birrifa wal banin ya Rasulullah, harmonis keluarga dan semoga dianugerahi anak ya Rasulullah. Itu Aisyah mendapatkan kabar kalau dari Rasulullah bahwa Rasulullah akan menikah dengan Maryam di surga. Aisyah menyambut dengan kata-kata birrifa wal banin ya Rasulullah, selamat keluarga yang harmonis keluarga dan semoga dianugerahi anak ya Rasulullah. Nah, di sini yang dipersoalkan satu rawi, Abi Ishaq namanya. Nah, Abi Ishaq As-Sabi'i bernama Amr bin Abdullah, yang menurut Ad-Dhahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, ini saya kitab pertama dari sumber-sumber yang cukup kuat. Ad-Dhahabi, karya Ad-Dhahabi, Siyaru A'lamin Nubala, jilid 6 halaman 186, 187, 192. Di sini rawi yang dipersoalkan Abu Ishaq As-Sabi'i, di situ disebutkan wa huwa siqatun hujjatun bila niza'. Dia rawi yang terpercaya, menjadi hujjah, tidak ada perselisihan.
tetapi waqad kabira, dia mengalami penuaan, wa taghayyara hifdhuh, mengalami perubahan daya hafal, taghayyur as-sinni, karena perubahan pengaruh usia, tetapi walam yakhtalid, hafalannya tidak sampai kacau. Ada perubahan hafalan karena pengaruh usia, tapi tidak sampai kacau dan dipercaya. Nah, kemudian di halaman yang berikutnya, di halaman 192, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in mengatakan Abu Ishaq siqah, bisa dipercaya. Abu Ishaq siqah, bisa dipercaya. Nah, ini sumber yang cukup kuat, ya. Dari kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Rasulullah akan menikah dengan Maryam. Hanya satu rawi yang dipersoalkan, tetapi Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in mengatakan siqah, bisa dipercaya. Sumber yang kedua, di dalam kitab Tarikh Madinati Dimashq karya Ibnu Asakir jilid 70 halaman 117-118, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW, dan di situ ada Khadijah. Kemudian Jibril bertanya, siapa ini ya Muhammad? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadihi siddiqatu ummati, inilah umatku Khadijah yang bergelar siddiqah, manusia yang sangat jujur. Kemudian Jibril mengatakan, aku mendapatkan risalah, aku membawa surat, membawa pesan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam untuk Khadijah, dan Khadijah mendapatkan berita gembira dari Allah, akan disediakan rumah di surga berbahan dari qasab, mutiara berlubang, mutiara yang berlubang seperti bambu. Kemudian Khadijah bertanya kepada Rasulullah, apakah rumah yang berbahan dari qasab itu, mutiara berlubang, berongga seperti bambu? Kemudian Rasulullah menjawab kepada Khadijah, lu'lu'atun jawfa, ialah mutiara yang berlubang, berongga, baina baiti Maryam binti Imran, antara rumahnya Maryam binti Imran, wa baiti Asiyata binti Muzahim, dan antara rumahnya Maryam binti Imran dan rumahnya Asiyah binti Muzahim, wa huma min azwaji yaumal jannah, dan dia Maryam dan Asiyah termasuk di antara istri-istriku di surga. Maryam binti Imran, ibunya Isa atau yang dikenal orang Nasrani Yesus. Maryam dan Asiyah, mantan istrinya Fir'aun, dua-duanya nanti akan menjadi di antara istri-istri saya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa huma min azwaji yaumal qiyamah. Nah, yang dipersoalkan di dalam kitab ini, rawinya adalah Muhammad bin Bishrin bin Abbas, kunyahnya Abu Sa'id. Nah, satu, bagaimana rawi ini? Saya baca di dalam kitab Tarikhul Islam Ad-Dhahabi, Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam, Ad-Dhahabi jilid 26 halaman 474-475. Di sini diceritakan bahwa rawi yang bernama
Muhammad bin Bishr bin Abbas yang dipersoalkan. Di sini diceritakan rawi ini adalah murid dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dari Ibnu Khuzaimah. Artinya rawi ini termasuk murid dari tokoh yang hadisnya sahih, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Yang kedua diceritakan di sini rawa anhu Abu Abdillah Al-Hakim, bahwa Imam Hakim yang punya kitab Al-Mustadrak juga mau menerima, mau meriwayatkan, mau menceritakan dari Muhammad bin Bishr bin Abbas. Nah, jadi ini rawi disaksikan oleh Imam Abu Abdillah Al-Hakim, rawi yang termasuk rawi yang Abu Abdillah Al-Hakim berkenan menerima hadisnya. Nah, ya. Kemudian rawi yang kedua yang menjadi persoalan, yang kedua adalah Suwaid bin Sa'id. Suwaid bin Sa'id. Nah, Suwaid bin Sa'id ini saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, jilid 9 halaman 581, 583, 586. Rawi yang bernama Suwaid ini ada sebagian yang melemahkan, termasuk Ya'qub As-Sadusi. Beliau mengatakan kacau hafalannya. Nah, kemudian Yahya bin Ma'in juga melemahkan. Kemudian Al-Bukhari melemahkan. Tetapi di sini di halaman 582 Syiaru A'lamin Nubala jilid 9 582, di sini dikatakan warwa anhu Muslim. Imam Muslim mau menerima, berkenan meriwayatkan hadis dari orang yang bernama Suwaid bin Sa'id. Warwa anhu Muslim. Imam Muslim berkenan menerima rawi ini. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah berkenan menerima rawi ini, menerima hadis dari rawi Suwaid bin Sa'id. Nah, berarti ada yang menguatkan. Kemudian Ahmad bin Hanbal disodori oleh putranya yang bernama Abdullah hadis dari Suwaid bin Sa'id dari Dimam bin Ismail. Kemudian ayahnya Abdullah bernama Ahmad bin Hanbal yang punya kitab Musnad Ahmad mengatakan uktubha gullaha, catat seluruh hadisnya Suwaid, seluruh hadisnya Suwaid dari Dimam bin Ismail, seluruh hadisnya uktubha kullaha, catat semua, ambil semua. Ada di situ ada lagi mengatakan Ahmad bin Hanbal tatabbaha, telitilah dulu, tapi fa innahu salih, itu rawi tetapi rawi itu bagus. Au qala siqah, telitilah tetapi rawi itu bisa dipercaya, bernama Suwaid bin Sa'id. Nah, dari ini berarti perawi kitab dari Tarikh Madinati Dimasqa yang dipersoalkan bernama Suwaid bin Sa'id banyak juga yang menerima. Ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga yang dipersoalkan adalah Muhammad bin Saleh bin Umar. Muhammad bin Saleh bin Umar ini diceritakan oleh Mizanul I'tidal
di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Ad-Dhahabi jilid 3 halaman 571. Ini rawi Muhammad bin Saleh bin Umar, dikatakan majhul, rawi yang tidak diketahui. Tetapi, nah ini menurut Ad-Dhahabi di dalam kitab Mizanul I'tidal ini rawi majhul, tidak diketahui. Tetapi menurut Ibnu Hibban di dalam kitab As-Siqah, kumpulan rawi-rawi yang terpercaya, rawi-rawi yang bisa dipercaya, kitab As-Siqah karya Ibnu Hibban bahwa rawi Muhammad bin Saleh bin Umar ini rawi termasuk rawi yang bisa dipercaya, nomor 3123. Nah, berarti kesimpulannya ada sumber-sumber hadis yang meriwayatkan tentang pernikahan Nabi dengan Maryam ibunya Isa alaihissalam bersumber dari kitab-kitab yang rawinya memang lemah, tetapi ada dua sumber, yaitu di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni yang banyak juga ulama yang menguatkan, hadis nomor 602. Kemudian kitab dari Tarikh Madinah Dimashq jilid 70 halaman 117-118, rawi-rawinya meskipun sebagian mendhaifkan tapi banyak juga ulama yang menguatkan. Kesimpulannya ialah mengenai Maryam alaihissalam menikah dengan Nabi, itu memang ada sumber-sumber kitab yang dua kitab yang saya temukan, yang sumber dua kitab ini cukup ulama ini masih banyak yang menguatkan meskipun ada yang melemahkan. Oleh karena itu, perkara Maryam menikah dengan Rasulullah SAW di surga itu memang bukan persoalan akidah yang harus diyakini dan diiktikadi, tetapi boleh dipercaya, bukan wajib menjadi akidah, karena ada dua versi yang sumber-sumber yang lemah, tetapi ada sumber-sumber yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu ini tidak menjadi akidah, tetapi tidak bisa dikatakan salah bagi sebagian ulama yang mempercayai bahwa Muhammad Rasulullah SAW akan menikah dengan Maryam ibunya Isa al-Masih atau dikenal orang Nasrani Yesus. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.